Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, here I am, Lili Studiangrani, study ID 2301060005. I will explain about part of speech. The first that I wanna explain it's about nouns. Nouns. There is, do you know about nouns? Nouns is kata benda yang digunakan untuk menunjukkan nama tempat, nama orang, hewan, hari, atau nama suatu benda dan lain sebagainya. Yang dapat menjadi subjek, objek, atau tambahan komplement. Kata benda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kata benda terwujud, yaitu concrete noun. Concrete nouns. Concrete noun ini kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang bisa dilihat, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu common nouns. Common nouns ini kata benda yang menunjukkan suatu benda yang sifatnya umum atau biasa, kayak contohnya itu bag, tas, atau table, meja. Yang kedua itu collective nouns. Collective nouns itu kata benda menunjukkan kelompok atau kumpulan benda tertentu yang merupakan suatu kesatuan. Contohnya itu team. For example itu team, kan satu kesatuan. Group, people, seperti itu. Yang ketiga itu kata benda nama diri atau proper nouns. Proper nouns itu menunjukkan nama orang, hari, negara, sekolah, kota, bulan yang biasanya itu menggunakan huruf kapital di depannya. Misalnya Riris, huruf kapital di depannya. Terus nama kota misalnya Jember. Terus nama negara Indonesia. Itu yang awalannya itu huruf kapital. Yang keempat itu adalah material nouns. Material noun ini menunjukkan bahan mentah atau kata benda yang berasal dari pertambangan atau bahan baku lainnya. Misalnya itu kayak air, water, terus oil. Yang kata benda ini hanya dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan biasanya itu tidak dapat dihitung. Water tidak bisa dihitung kan? And then oil. Habis itu sugar. Itu. Ini adalah concrete nouns. Ada 4 jenis. Yang kedua itu abstract nouns. Abstract nouns ini tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Biasanya terdiri atas kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Contohnya itu beauty atau love, cantikan atau cinta, tidak bisa dihitung. Kata benda tidak terwujud atau abstract nouns dapat dibentuk dari kata kerja, terus misalnya di akhiran itu ada men, terus ion, terus tion, atau ation. Misalnya arrange, misalnya itu arrange menjadi arrangement. Terus abstract noun juga dapat dibentuk dari kata sifat. Misalnya di akhiran itu ditambahin nes, pada akhirannya itu ditambahin nes, terus t, terus it. Contohnya itu big,
Contohnya itu big misalnya. Jadi bigness. Bigness. Gitu. Terus yang ketiga itu abstract noun itu bisa dibentuk dari kata benda. Biasa misalnya itu big. Oh, salah. Misalnya itu akhirannya itu hood. Misalnya brother menjadi brotherhood. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Countable noun ini menunjukkan nama benda yang jumlahnya bisa dihitung. Kayak car, mobil, terus pensil, terus magazine, dan lain-lainnya. Kata bendanya dapat berubah menjadi bentuk jamak juga. Misalnya pada pembentukan kata benda yang menjadi bentuk jamak itu dibedakan menjadi dua, regular noun dan irregular noun. Yang regular noun. Contohnya di akhirannya itu penambahan s, sh, ch, x, z atau es. Contohnya itu misalnya glass menjadi glasses. Seperti itu. Terus yang kedua itu irregular noun. Irregular noun ini kata benda yang bentuk jamaknya tidak beraturan. Contohnya itu misalnya man. Man itu man. M-A-N, yang ini M-I-N, man. Terus mouse menjadi miss. Terus yang terakhir itu kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Ini menunjukkan nama benda tidak bisa dihitung dengan angka, tapi bisa dihitung dengan menggunakan takaran, timbangan, ukuran, meteran, dan lain sebagainya. Misalnya kayak uang, money, terus sugar, oil, dan lain-lain sebagainya. Terus next, sudah mengetahui kata benda, jadi next ke pronouns, kata ganti. Pronouns, kata ganti. Jadi kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Yang pertama itu kata ganti orang. Kata ganti orang atau personal pronouns. Kata ganti yang menunjukkan orang atau benda tertentu. Kelompok ini terbagi dalam bentuk tunggal dan jamak. Perbedaan personal pronoun, singular dan plural bisa dengan ini. Tunggu. Jika bentuk tunggal singular, yang singular itu I, you, he, she, it. Itu menjadi me, you, his, her, it. Terus yang bentuk jamak itu we, you, they. Menjadi us, you, them. Misalnya itu you came on time, Riris. For example itu you came on time, Riris. Kamu datang tepat waktu, Riris. Ini contohnya ini. Terus
yang menjadi jamak itu contohnya you don't listen, the teacher said to the student. The teacher said to the student, bla bla bla. Dalam di sini nih yang jamak ini, you ini berarti kalian. Kalau you ini berarti kamu, yang singular. Terus kata benda ganti petunjuk atau demonstrative pronouns. Ini demonstrative pronouns ini adalah kata ganti yang menunjukkan benda, orang, atau binatang yang dibicarakan. Kata-kata tersebut adalah this, that, this, that, dan those. Kalau yang bentuk tunggal itu ada this dan that. Kalau yang bentuk singular itu, kata bentuk jamak itu yang this sama those. Misalnya this is a pen, di sini pennya. Kalau that it's pen. Itu kalau that itu tidak bisa digapai, tapi ada satu. Kalau this itu ada dua. Misalnya ini this. Kalau those itu jauh, those, seperti itu. Terus yang C. Yang C itu kata ganti penghubung atau relative pronouns. Relative pronouns ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubung dua buah kalimat menjadi satu kalimat dengan menghilangkan kata-kata yang sama. Contohnya itu ada who, yaitu memiliki arti yang digunakan sebagai pengganti subjek jika subjeknya tersebut adalah orang. Misalnya Miss Juanita, who teaches every Monday, is a Chinese lecturer. For example, like that. Jadi artinya kayak Ibu Juanita yang mengajar setiap hari Senin adalah seorang dosen bahasa Cina. Jadi ini yangnya ini digunakan sebagai pengganti subjek. Yang who-nya ini diganti dengan kata ganti subjek. Itu. Biasanya itu terdiri dari dua klausa. Ya, apa tadi contohnya? Contohnya itu Miss Juanita who teaches every Monday is an Chinese lecturer. Contohnya seperti itu. Ini who, ini artinya yang. Terus yang kedua itu ada that, yang artinya juga sama, yang, tapi digunakan sebagai subjek atau objek untuk menggantikan kata benda, baik itu orang atau hewan. Ini juga sama, terdiri dari dua klausa. Misalnya itu this is a beautiful ring that I like to wear it. This is beautiful ring that I like to wear it. Ini. Terus ada kata which. Terus ada kata whom. Which ini sama artinya yang, tapi digunakan untuk menggantikan benda, tumbuhan, binatang. Which ini tidak bisa digunakan untuk menggantikan orang. Jadi contohnya itu that is father watch which was lost at the bus station. Kayak ini adalah jam ayah yang hilang di terminal bus. Gitu. Terus yang whom. Kalau whom ini digunakan untuk menerangkan orang yang berfungsi sebagai objek. Kayak misalnya contohnya I see a beautiful woman whom Jovan is talking to. Contohnya seperti itu. Terus ada whose, sama juga. Terus ada where. Terus ada of which. Tuh.
Terus yang 4 itu ada possessive pronouns. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan dalam sebuah kalimat. Itu dibedakan menjadi 1. Possessive adjective. Adjectives. Itu ada I, you, he, she, it, we, they. Itu menjadi my, terus your, his, her, its, our, dan their. Misalnya itu, this is her book. This is her book. Bukan this is si book, bukan gitu. Bukan this is si book. Jadi this is her book. Itu. Terus ada possessive pronouns. Possessive pronoun itu merupakan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya I, you, he, she, we, they. Itu menjadi mine. Terus yours. Terus your. Terus his. Ini we menjadi our. Terus they ini menjadi theirs. Seperti itu. Misalnya this pen is mine, misalnya gitu. Terus yang E itu kata ganti refleksi atau reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Reflexive pronoun itu adalah kata ganti untuk merujuk kembali ke subjek kalimat. Ini digunakan ketika subjek dan objek pada kalimat itu adalah orang atau benda yang sama. Misalnya, ini kalau kata ganti refleksi itu ada I. Misalnya kan I, you, he, she, we, they, right? Terus itu diganti dengan myself. Terus yourself. Terus himself. Terus habis itu herself. Habis itu ourself. Terus themselves. Misalnya contohnya itu C word, a letter for herself, gitu. Terus yang F itu kata ganti tanya atau interrogative pronouns. Itu kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan yang termasuk kata ganti tanya, kayak who, terus ada whom, terus ada which, terus ada where, terus ada when, terus ada why, terus ada how. Contohnya itu misalnya aku mau pilih yang who. Contohnya itu who called me, siapa yang memanggil aku, gitu. Who called me, siapa yang memanggil aku. Terus sekarang lanjut ke adjective. Adjective, kata sifat. Kata sifat ini digunakan untuk memberikan unsur sifat pada kata benda atau kata ganti. Misalnya big, beautiful, atau smart. Jenis-jenis kata sifat ini terdiri dari satu itu descriptive, adjective.
kata sifat deskriptif. Kata sifat ini yang deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan keadaan, kata benda atau kata ganti yang meliputi berat, takaran, ukuran, bentuk, rasa, warna, dan lain sebagainya. Itu deskriptif adjektif. Kalau yang demonstratif adjektif itu kata ganti, kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau petunjuk seseorang atau suatu tempat atau benda. Misalnya this book is very expensive. Misalnya this book is very expensive. Kayak buku ini sangat mahal. Sifatnya expensive, mahal. Terus yang ketiga itu ada artikel. Artikel ini merupakan kata senda yang memodifikasi makna atau kata benda. Makna kata benda. Itu di artikel itu ada definite article, terus indefinite article, terus itu dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada indefinite quantity. Indefinite quantity. The adjective. Ini kata sifat yang menerangkan jumlah yang tidak pasti, seperti each, every, little, some, dan lain-lainnya. Ini bentuk countable noun dan uncountable noun. Countable noun dan uncountable noun. Ini contohnya many, itu much. Terus some. Terus a few, misalnya a few, jadi a little. Tuh, contohnya I have a little money, dan I have many books. Yang ini, yang ini. I have many books. Seperti itu. Terus yang kelima itu ada possessive adjective. Ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan terhadap suatu benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kayak my, your, his, her, its, our, or they. Misalnya itu, contohnya itu, your dress is very beautiful. Your dress is very beautiful. Seperti itu. Terus yang terakhir itu yang keenam itu adjective of quality. Itu kayak contohnya itu kayak di sini ya. One itu first, terus two itu second, seperti itu. Itu yang bilangan, yang numeral adjective. Terus yang three itu third. Contohnya itu Riris is the second child. Second child itu. Terus pembentukan kata sifat. Pembentukan kata sifat itu misalnya care menjadi careful. Terus wonder menjadi wonderful. Itu yang pakai full. Kalau misalnya yang aus, yang pakai aus, itu mystery, misalnya mystery menjadi mysterious. Gitu. Yang C itu tingkat perbandingan atau degree of comparison. Degree of comparison. Yang pertama itu ada positive degree. Degree, kata sifat biasa. Ini
membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkat bentuk atau sifatnya. Misalnya, Juanita is as beautiful as Riris. Juanita secantik Riris, seperti itu. Perbandingan antara dua orang. Itu bisa bisa like, bisa alike, terus bisa bisa like yang gitu. Terus ada comparative degree. Comparative degree itu kata sifat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan suatu hal, benda, dan orang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang dibandingkannya. Misalnya, your hair is shorter than my hair. Kayak digunakan untuk membandingkan suatu hal yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang dibandingkannya. Kayak, rambutmu lebih pendek daripada rambutku. Kayak, your hair is shorter than my hair. Itu biasanya rumusnya pakai adjective plus er, terus than, terus atau more, terus plus adjective, terus than lagi. Seperti itu. Yang ketiga itu superlative degree. Ini adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau ter dari semua perbandingannya. Misalnya ini, the human brain is the most complex structure in the universe. Contohnya seperti itu, kayak otak manusia adalah struktur paling kompleks di dalam semesta. Seperti itu contohnya. Terus yang D itu perubahan pola atau positive degree. Perubahan pola positive degree. Ini saya tulis, ini positif, terus komparatif, terus superlatif. Kayak misalnya positifnya high, tinggi, terus komparatifnya higher, terus high. Yang superlatifnya itu highest, seperti itu, dan lain sebagainya. Yang E itu terus next ke adverbs. Adverbs itu kata keterangan. Adverb itu ada adverb manner, adverb manner ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan bagaimana cara suatu tindakan, pekerjaan, atau suatu peristiwa itu terjadi. Biasanya kata ini, keterangannya ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti how, kayak by what method, kayak gitu. Terus kata ini sebagian dibentuk dari kata-kata sifat yang diberi akhiran ly, kayak misalnya beautiful. Terus keterangannya itu beautifully, seperti itu. Terus kayak humble, jadi humbly, itu dengan rendah hati. Terus yang kedua itu adverb of time, keterangan waktu. Ini untuk menerangkan waktu terjadi suatu peristiwa atau tindakan atau pekerjaan. Biasanya itu kayak how long, terus how often, terus when, dan lain sebagainya. Terus yang C itu adverb of frequency. Ini menyatakan seberapa frekuensi and degree. Ini kata keterangan kuantitas dan derajat, kayak menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya kayak always, terus usually, terus never, seperti itu. Contohnya itu, we always come on time, seperti itu. Terus yang
Day 2. Yang terakhir, verb of place. Add verb of place. Kata keterangan tempat. Ini kata yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Kayak by, down, here, terus near, terus up. Terus ada beberapa kata juga yang dapat berfungsi sebagai kata keterangan sekaligus kata sifat. Misalnya kayak back, kata sifat. Keterangannya ya tetap back, seperti itu. Dan selanjutnya adalah verb. Kata kerja. Kata kerja ini untuk menunjukkan tindakan keadaan wujud dari subjek. Secara umum itu verb itu dibagi menjadi 4, yaitu action verb, non-action verb, dan linking verb, dan helping verb. Yang action verb itu 1. Action verb. Kata kerja aksi yang menunjukkan aksi, misalnya to give, to walk, to have, dan lain sebagainya. To eat. Misalnya itu she has new boots. Has, kalau she kan pakai has bukan have. Jadi she has new boots, dia punya sepatu boot baru. Itu contohnya. Terus yang kedua itu non-action verb. Itu keadaan pikiran atau perasaan. Jadi menunjukkan aksi secara fisik. Contohnya tidak menunjukkan aksi secara fisik. Misalnya to think, to look, to understand, to love, to feel, to had. Misalnya I had the ending of the series. Kayak aku benci akhir dari series itu. I had. Kata kerja, aku benci. Terus yang 3 itu linking verb. Linking verb itu menghubungkan subjek atau kata benda atau kata sifat yang menjelaskan subjek. Biasanya kata benda atau kata kerja yang mengikuti link verb itu disebut subject complements. Umumnya itu linking verb itu berupa to be, kayak is, am, are, was, were. Contohnya itu the book is great. Is-nya itu kata kerja. The book is great. Terus yang terakhir itu helping verbs. Ini digunakan sebelum action atau linking verb untuk menyampaikan informasi tambahan mengenai aspek kemungkinan. Misalnya kayak can, could, dan lain sebagainya. Kayak can menjadi could, may menjadi might, must jadi although atau shall jadi should, like that. Contohnya kayak Stone can build a pen from scratch. Stone bisa membuat pensil dari nol, seperti itu. Terus ini yang terus kata kerja berdasarkan bentuknya. Kata kerja berdasarkan bentuknya. Finite verbs. Pertama itu finite verb. Finite verb itu kata kerja yang mempunyai fungsi paling penting, baik dengan kata kerja bantu atau tidak. Terus ada kata non-finite juga, kata kerja tak terbatas atau non-finite verb. Terus yang ketiga itu kata kerja berdasarkan objeknya. Itu ada transitive verbs.
kata transitive verb itu merupakan kata kerja yang membentuk objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti. Misalnya, she sent a short message to her teacher. Dia mengirim sebuah pesan pendek kepada gurunya. Terus kata intransitive itu, ini transitive verb. Contohnya yang tadi. Kalau kata intransitive verbs itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap atau penderita untuk menyempurnakan kalimatnya. Misalnya, my father works in the morning. Works ini. Terus yang yang D itu yang C itu kata kerja berdasarkan perubahan waktu. Itu ada kata bekerja beraturan, regular verbs. Itu kata kerja yang berubah sesuai bentuk dengan tenses-nya. Misalnya gini dah. Ini infinitive. Terus ini past tense. Past participle. Terus infinitive-nya to ask. Ini asked. Ini asked juga. Dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Terus kalau kata kerja yang irregular verbs itu 1, 2, 3. Itu misalnya to cut. Jadi ini tetap cut. Terus cut. Ini to hit. Ini hit. Ini hit. Tetap tidak ada perubahan. Terus sekarang conjunction. Conjunction itu yang pertama itu ada coordinative conjunction. Ini digunakan untuk menghubungkan dua bagian dari kalimat yang memiliki tata bahasa yang sama. Bagian-bagian tersebut berupa kata frasa maupun klausa untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa. Macam-macam coordinative conjunction itu fun boy. Fun kita bisa mengenal dengan fun boys. Itu for, and, nor, but, or, yet, sama so. Terus ada yang kedua itu ada subordinative conjunction. Ini kata hubung untuk menggabungkan klausa utama dan klausa dependent. Kata hubung ini biasanya digunakan dalam complex sentence. Contohnya subordinating conjunction kayak as long as, terus because, terus even, dan lain sebagainya. Terus common conjunction. Common conjunction. Common conjunction ini ada dibagi menjadi, yang pertama itu cause. Yang cause ini ada because, terus ada since, terus ada as, terus ada for, terus ada now, terus ada that, dan because of, terus due to, terus owing to. Itu yang cause. Terus yang kedua itu ada conjunction petunjuk.
penunjuk, conjunction penunjuk. Itu biasanya pakai so, terus so that, terus in order that, in order to, terus therefore gitu. Terus yang ketiga itu ada kontras. Kontras itu ada though, even though, although, despite, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu menambah informasi. Biasanya kayak besides. Yang keempat itu kayak besides. Terus moreover. Terus furthermore, dan lainnya. Terus yang kelima itu ada hubungan kesetaraan. Misalnya and digunakan untuk menggabungkan dua kata, frasa dan klausa. Misalnya itu I know Daddy is an awfully loyal employee and a very hard worker. Kayak saya tahu ayah saya itu adalah seorang karyawan yang setia dan seorang kerja keras ya, dan kayak menggabungkan dua buah kata, dua buah frasa atau klausa seperti itu. Contohnya itu and. Terus yang keenam itu ada conjunction petunjuk waktu. Conjunction petunjuk waktu. Itu kayak as. Contohnya itu as, terus when, terus while. Misalnya kayak my father came as, atau when I was studying. Kayak bapakku datang ketika aku sedang belajar, seperti itu. Terus yang terakhir itu conjunction petunjuk atau condition. Syarat condition. Itu ada if, ada unless, ada otherwise. Seperti itu. Misalnya kayak if I hear any news, I will phone you. Unless you work hard or you will fail. Kayak unless you work hard, you will fail. Seperti itu. Terus yang C itu paired correlative conjunction. Kayak yang pertama itu ada not only but also. Contohnya itu Riris is not only beautiful but also clever, like that. Kayak Riris nggak hanya tidak hanya cantik tapi juga pintar. Itu. Terus ada neither. Ada neither, terus itu nor. Itu di kalimat negatif. Misalnya neither he nor his wife likes talking too much. Baik dia maupun istrinya tidak suka bicara banyak. Itu neither plus itu nor. Seperti itu. Kalau either itu pakai or, bukan nor. Either. Misalnya itu either Riris or her mother likes modeling. Kayak baik Riris maupun ibunya suka model, seperti itu. Yang keempat itu ada both. Itu both itu pakai and. Jadi misalnya both Ali and Adi went to the party last night. Keduanya, Adi dan Ali, pergi ke pesta tadi malam. Keduanya, both. Tuh. Terus next ke preposition. Preposition. Preposition itu adalah kata atau kelompok yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk menunjukkan hubungan dalam kalimat. Pertama itu ada preposition of time. Preposition of time. Ada in, ada on, ada at, terus ada during, by, terus after, terus before, terus ada since, dan until. Misalnya aku pakai yang before. Saya pakai yang before. Before itu digunakan untuk menunjukkan waktu atau kejadian sebelumnya. Misalnya kayak, did you wash your hand before having dinner? Kayak, kamu udah cuci tangan gak sebelum makan malam? Seperti itu. Terus yang B itu preposition of place. Preposition
of place. Itu ada in, ada on, ada at. Contohnya at ya, aku ngambil yang at. At itu menunjukkan tempat dengan alamat yang paling detail. Misalnya, I will see you at the bus station. At the bus station. Terus yang see itu ada preposition of direction. Ini menunjukkan arah untuk menuju suatu tempat. Biasanya kayak into, toward, atau out of, from, over, through. Like misalnya itu she goes to the bookstore. Contohnya seperti itu. To menunjukkan suatu tempat seperti itu. Dan yang terakhir itu position of agent. Ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara noun atau subjek dalam sebuah kalimat yang dengan aktivitas yang dilakukan di dalam kalimat tersebut. Kayak I will go to the town with my mom. Terus she can fix the application by the computer. By the computer. Seperti itu. Terus interjection. Kalau interjection ini adalah kata yang mengekspresikan emosi. Seperti misalnya kamu menyakiti aku, misalnya kayak kayak expression like you hurt my feeling, kayak kayak misalnya kalau terkejut dengan kecantikan, misalnya wow you are so beautiful, seperti itu. Kayak misalnya lagi kayak kaget gitu, kayak damn, kayak gitu. Terus selanjutnya itu determiner. Determiner ini jenis-jenisnya yang pertama itu ada demonstratif. Yang itu biasanya ada this, that, this, those. Kayak this, misalnya ini sebuah kue, kayak this cake is very delicious. Terus ada lagi 2 buah cake di sini di jarak yang agak jauh. Jadi aku bilangnya those cake are very delicious, seperti itu. Terus yang kedua itu possessive. Itu ada my, his, her, their, terus our, terus your, terus its. Ini merupakan jenis determiner yang menunjukkan kepunyaan. Misalnya itu I will live with my punyaan parents. Seperti itu, my-nya ini. Terus contohnya lagi, I like his nose. I like his nose. Contohnya seperti itu. Kalau quantifiers itu ada many, terus much, a lot of, a little, a few, most, some, any. Itu menunjukkan jumlah seperti disebut many, much gitu. Kayak contohnya itu many houses dipakai di depan kata benda yang dapat dihitung, many houses gitu. Terus yang terakhir itu ada article. Article itu ada definite article. Definite article itu untuk menunjukkan suatu benda, tempat, dan situasi yang sudah jelas. Misalnya I do not like the atmosphere here. Aku nggak suka suasananya di sini. The atmosphere here. Itu.
digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang sudah jelas. Itu yang definite article. Terus yang kedua itu ada indefinite article dan zero article. Ini indefinite article ini ada an sama a. Kalau an ini untuk kata benda yang pelafalannya itu dihurufi huruf vowel kayak a, i, u, e, o. Contohnya unit misalnya contohnya itu Liris eats an apple every day. Kayak an apple, an pakai apple because karena apple bacaannya itu vowel kayak apple, bukan apple. An apple, jadi pakai an. Huruf pelafalannya itu huruf a, i, u, e, o. Kalau itu pelafalannya itu dimulai dengan huruf konsonan. Misalnya I have a pen. I have a pen. Pen. Pen kan huruf pelafalannya huruf konsonan seperti itu. Terus zero article. Zero article ini digunakan ketika membicarakan tentang hal-hal umum. Misalnya people horse eat grass. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.